Situasi banjir di Kabupaten Pasir hingga pagi ini masih terjadi di beberapa kecamatan. Bukan di sungai ini, di jalan desa. Bukan di sungai Telaki, kami ini lewat jalan desa. Banjir di wilayah Longkali, tepatnya di Desa Muara Pias, ketinggian air sekitar 3-4 meter. Nampak dari unggahan video di media sosial, situasi banjir di Longkali sudah hampir menenggelamkan rumah warga. Takut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, calon ibu kota negara kebanjiran lagi dan lagi. Ngapain pindah ibu kota? Yang dipindah banjirnya saja. Ayo buser. Ya, coba suaranya gimana itu? Apakah Anies Baswedan itu hanya main sulap saja? Inilah pemirsa tampaknya menjadi bahan yang tampaknya membuat orang-orang seperti para buzzer itu mati kutu, sekalipun ada kolam yang luas di Pasir Panajam Pasir Utara, ya, tetapi tampaknya buzzer itu walaupun ada kolam baru suaranya tidak ada, ya, karena ternyata calon ibu kota yang ada di Kalimantan Timur itu kebanjiran melulu. Dan video yang kita capture ini adalah video yang menunjukkan betapa luasnya banjir dan dalamnya banjir yang ada di wilayah calon ibu kota ini, ya, kebanjiran terus menerus, ya. Dan itu mengapa, ya, seperti Aida Aini, ya, dalam satu twitternya mengatakan ibu kota belum pindah, banjirnya pindah duluan, ya. Ibu kota belum pindah, banjirnya pindah duluan. Itu adalah satu frase yang sangat enak untuk didengar, karena di musim hujan ini ternyata Jakarta tidak terdengar beritanya itu ada banjir, ya. Kalau ada genangan sebentar itu lenyap lagi, dan itu akhirnya bukan menjadi berita yang menarik. Sebaliknya di wilayah Penajam Pasir Utara itu banjir yang gak ketulungan besarnya, sehingga banyak perahu itu naik di jalan-jalan raya yang ada di calon ibu kota yang baru itu. Ya, banyak berita pemirsa yang hari ini menampilkan tentang pemandangan atau ulasan tentang banjir yang ada di ibu kota baru, ya. Banjir kembali melanda Kabupaten Panajam Pasir Utara, calon ibu kota negara RI yang baru. Kali ini setidaknya 101 rumah yang tersebar di 2 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur terendam banjir, ya. Banjir terjadi akibat hujan pada pukul 14 WITA yang bersamaan dengan pasang tingginya air laut pada pukul 16 sampai 18 WITA, ya, waktu Indonesia bagian tengah. Ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Panajam Pasir Utara, Nur Laila, seperti dilansir oleh sejumlah media lokal itu. Nah, kalau dilihat seperti ini pemirsa, ya, kalau banjirnya saja di mana belum ada rumah, belum ada gedung-gedung, belum ada kawasan-kawasan yang dipakai untuk berbagai perkantoran dan lain sebagainya, banjirnya sudah tidak ketulungan seperti itu. Kalau orang mau pindah ke sana, kira-kira banjirnya sebesar apa, dong? Ya, ini pasti bencana, atau kecuali memang kalau memang mereka itu seperti atau sejenis kecebong yang memang air banjir, pastilah mereka akan senang rame-rame untuk pindah ke
calon ibu kota baru itu. Ya Pak, ya karena dengan banjir itu mereka bisa berteriak-teriak ya kalau kecebong. Tapi kalau manusia saya kira akan berpikir berkali-kali untuk bisa atau mau pindah ke lokasi yang belum apa-apa saja sudah banjirnya kayak begitu ya. Sementara di Jakarta pemirsa ya, semua infrastrukturnya sudah jalan, tingkat kepadatan sudah seperti itu, justru banjir tidak ada. Dan ini hanya pada periode Anies Baswedan saja, di akhir-akhir periodenya itu. Di awal Anies Baswedan juga masih menghadapi banjir, tapi generasi atau gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya itu kebanjiran semua. Lalu untuk apa pindah ya? Ibu kota belum pindah aja banjirnya sudah pindah duluan. Ngapain nyari banjir? Tidak, kan tidak ada banjir. Dan orang yang punya tingkat kecerdasan tertentu menggunakan internet, menggunakan berbagai fasilitas yang ada, datang hanya mencari pekerjaan di sana. Ya kalau nggak butuh-butuh amat, misalnya orang yang memang kebutuhan elementernya itu tidak tercukupi, ya mending di Jakarta. Itulah mengapa pemirsa penolakan terhadap perpindahan ibu kota negara itu semakin hari semakin keras ya, seperti PKS. Dan saya kira PKS ini adalah merepresentasikan orang-orang yang cukup ilmiah gitu kan, ketika sebuah perencanaan besar yang katanya akan menelan biaya sampai sekitar 400-an triliun rupiah, tetapi tanpa studi yang memadai ya, ini yang kemudian akhirnya melahirkan penolakan itu. Dan saya kira kalau misalnya orang-orang sudah kecukupan uangnya dan lain sebagainya, pejabat-pejabatnya mau dipindah ke sana, saya yakin banyak yang akan minta pensiun dini ya. Karena apa ya, situasinya seperti itu. Banjirnya nggak ada. Bahkan kalau hari-hari ini kita melihat pemimpin-pemimpin daerah, kalau sudah hari Jumat, Sabtu dan Minggu, dia sudah berangkat ke Jakarta semua. Ngapain yang di Jakarta berangkat ke sana? Orang Betawi saja ya, ketika ditanya ngapain dalam situasi ekonomi pas-pasan itu nggak merantau saja keluar daerah. Ngapain merantau? Orang dari luar daerah datang ke Jakarta itu orang Betawi. Nah, orang-orang yang pendidikannya sangat tinggi, di mana jangkauan infrastruktur dan ada yang seperti Jakarta. Terlebih saat ini Jakarta bisa dikatakan adalah Jakarta yang no banjir, tidak ada banjir ya, tidak ada banjir. Kenapa seperti itu? Ini juga sebetulnya adalah kebijakan dan pilihan kebijakan yang tepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan ya, yang membuat sumur resapan. Ini bukan persoalan sulap ya, kalau dasar menganggap ini karena sulapnya Anies Baswedan. Anies Baswedan patut disalahkan karena calon ibu kota negara itu banjir, sementara Jakarta tidak banjir. Mungkin dia datang ke dukun, mungkin ada saja itu buzzer yang pikirannya malah ke sana itu. Tetapi ini sama sekali bukan sulap. Ini sebuah perencanaan, sebuah paradigma baru penanganan banjir. Itu berbeda dengan zamannya Ahok dulu. Kalau zamannya Ahok dulu, banjir itu diteruskan ke laut, dialirkan ke laut. Kalau Anies Baswedan, paradigmanya adalah air dari atas masuk ke dalam tanah ya, jadi tidak dialirkan. Kalau dialirkan ya, maka sebetulnya tanah tidak menahan banjir itu, tetapi justru banjir itu akan menendang berbagai pemukiman yang ada kalau sekedar dialirkan, apalagi kalau volumenya banyak sekali. Tetapi inilah yang luar biasa ya, wilayah-wilayah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, mungkin Jakarta Barat, tapi bukan Jakarta Utara, dibuat sumur resapan dalam jumlah yang cukup ya. Ternyata manfaatnya tidak hanya mengendalikan banjir ya, tetapi juga menjaga air tanah tempat ada. Itu mengapa pemirsa banyak di berbagai daerah sudah mulai banyak yang mengatakan bahwa setelah dibuat sumur resapan dan saat ini gedung-gedung baru yang dibangun itu syaratnya itu memang harus ada sumur resapan.
Apa fungsinya? Salah satunya adalah untuk mengurangi potensi banjir itu. Ya, selebihnya adalah untuk menjaga air tanah. Dan ternyata terbukti. Jadi ketika kemarau panjang, air tanah itu tidak habis. Orang masih bisa menggunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, ini satu kebijakan yang strategis, yang infrastrukturnya karena bagus semua seperti ini menjadi satu hal yang sangat bagus. Nah, ayo sekarang kalau sudah seperti ini, apakah diteruskan pembangunan IKN itu, ibu kota negara itu akan diteruskan proyeknya seperti ini? Dan hanya orang-orang yang mungkin mata gelap saja saya kira yang ingin meneruskan untuk membangun ibu kota negara yang ada di tempat banjirnya yang tidak ketulungan itu. Sementara di Jakarta sekarang sama sekali tidak banjir. Tetapi siapa tahu kalau memang mereka itu akan nekat. Tetapi yang perlu diingat adalah Indonesia APBN-nya tidak punya dana. Dan tampaknya juga ketika swasta atau bahkan swasta luar negeri atau bahkan pemerintah luar negeri untuk melihat kelayakan studi yang ada tentang calon ibu kota negara Indonesia di Panajam Pasir Utara itu nggak ada minatnya juga. Ya, dengar-dengar bukan dari Cina, mungkin ada sebagian Cina, tapi Cina hari ini juga kehabisan dana. Ya, mungkin gelembung ekonomi Cina itu segera meletus. Kita tidak tahu, tetapi beberapa analis mengatakan yang sangat diharapkan adalah pemerintahan Emirat Arab, Dubai. Ya, tetapi maukah Dubai? Ya, kalau membuat jalan tol, misalnya Muhammad bin Ziyad yang ada tol di Cikampek itu, ia mau dia karena untungnya itu jelas. Tapi membangun ibu kota negara, infrastruktur seperti itu, kapan balik duitnya? Tidak jelas. Saya tidak percaya, atau katakanlah kurang percaya bahwa itu akan bisa menarik investor asing. Ya, sekalipun mungkin banyak janji dibuat oleh pemerintahan yang ada. Tetapi sebuah kata-kata dari Aida Aini memang betul-betul luar biasa. Ya, ini membalas di news TV One News, ya, ibu kota belum pindah, banjirnya pindah keluar. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.